Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita Lampau Banua. Di video kali ini kita akan ngobrol tentang kata atau bahasa Banjar yang biasa kami pakai di daerah kami. Dan sebelumnya perlu kami sampaikan, jika ada persamaan kata di suatu daerah, maka mohon dimaklumi karena wajar. Berbeda daerah mungkin akan ada berbeda makna karena setiap daerah mempunyai maknanya masing-masing. Tapi supaya kalian jangan salah paham, tonton terus videonya sampai habis. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Di Lampau Banu ini kami ingin ngobrol tentang kata-kata maupun bahasa serta beberapa bahasa yang sudah hampir bahkan sangat jarang digunakan oleh kaum milenial sekarang ini. Jadi harapan kami dengan hadirnya Lampau Banua di hadapan kita semua bisa ikut andil dalam melestarikan bahasa dan budaya seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini. Oke, baiklah kita langsung saja masuk ke bahasa Banjar yang pertama. Yang pertama layau. Nah, jadi kalau layau ini bisa kata kerja atau maupun kata sifat. Kalau secara bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai melimpah atau menyimpang. Nah, sekarang coba praktekkan bagaimana contohnya layau tadi kayak apa? Layau tadi kan artinya melimpah atau menyimpang. Menyimpang. Kita Jadi contoh ambil contoh dulu melimpah. Melimpah. Nah, ini aja langsung kita praktekkan. Langsung balik kita. Ya, jangan karena bahasa karpet kita. Ini aja. Kita contohkan banyu. Nah, nyaman. Oh iya, melimpah. Melimpah tadi dari kata layau lah. Ya. Jadi contohnya itu misalnya, nah, banyunya terbalik. Oke, banyu terbalik. Artinya itu banyunya melimpah. Melimpah Karena kopinya. Misalnya kopi tadi kan luber Bang Lai. Luber kira-kira yang Sedang banyunya terbalik. Luber. Layau sampai Luber limpas. limpas lain. Layau tuh limpas. Layau tuh kesana kemari. Ya lo layau. Kalau limpas tuh kan kehibakan penuh. Rimpuar. Luber lah. Luber tuh kan dilimpas lah. Luber kesana kemari kan. Layau. Kacau. Nah, itu namanya layau. Jadi itu layau. itu namanya layau. Secara Jadi- sifat itu melayau pikiran. Iya. Jadi pembahasannya layau juga. Layau kesana kemari. Nah, layau tuh kesana kemari. Mm. Kalau misalnya kita contohkan ke air, benda cair, Mm-mm. dia akan kesana kemari, merembes kesana kemari, artinya berjalan kesana kemari, mengalir. Mengalir. Iya. Bisa kita artikan sebagai mengalir, Mm-mm. bisa juga dia mengenai kesana kemari. Iya. Nah, kayak itu. Kalau menggenang kan berhenti, Ke hulu ke hilir. kalau ke hilir. Layau juga. Layau juga. Atau bepandir kesana kemari, layau juga. Layau juga. Nah, Ya, itu, jadi layau. banyak artinya lah. Banyak artinya, tapi kalau Banyak berhubungan dengan pemaknaannya. air, misalnya kan banyu kopi nih, ada HP sini, plak terbalik sampai ke HP. Nah, layau banyu nih sampai ke HP. Oh, Artinya iya, melimpah iya. sampai ke HP. Mm-mm. Sampai ke HP. Mm-mm. Namun contoh bepandir atau menyimpang. Tadi kan kalau melimpah, kalau menyimpang tuh misalnya kayak ini apa disuruh nuker rokok. Yang misalnya lah ke Iya, warung Acil Basnah. Mm-mm. Sekalinya menyimpang Iya, pas datang lalu kita mamai. kemana kam tadi ya lo? Iya, Ke sana menyimpang ya. Artinya ke sana belayau, ke sana melayau. iya lawas benar aku mah hadangi ikam nih layau kemana? Nah, ikam ini itu layau pasti lah. kemana? Artinya Ya. ikam ini menyimpang kemana? Mm-mm. Itu kalau contoh secara apa kerja lo pekerjaan. Artinya Iya, iya. menyimpang kemana? Kami layau kemana ya lo? Tadi suruh nukar rokok, kenapa? Layau sampai ke udah acil Enor. Nah, itu Ya bujur. Kau dipahami. Iya. Ya kayak apa bonpian paham aja lo? Kada paham takunakan, jangan Lawan yang paham. paham, jangan dirasakan. Karena sama-sama kada paham kita. Kayaknya di kolom komentar coba di komen bujur. sedikit lah. Jadi siapa tahu kita bisa membalasnya ya. Aku bisa dong. Bisa. Kadang kamu Oh, bisa. mantap. Pokoknya kasih komentar aja baik. Kadang yang penting baik kita. Ya, yang penting komentarnya sesuai tema, jangan layau kemana-mana. Nah itu bujur. Nah, Layau. itu. Jangan layau kemana-mana. Larut bisa juga berarti lah. Mm-mm. Layau nih larut bisa kemana-mana. Berarti layau nih umum ya. Mm. Kan Umum. aku ini nang buat ahli bahasa kan kita bawa. Nah ahli layau pandir nih. Layau ke sana kemari. Nah itu bisa. Oke, kita next selanjutnya.
Sekarang kita masuk ke kalimat larang. Jadi larang ini bisa bahasa Banjar, bisa juga bahasa Indonesia. Mau bahasa Banjar kayak Pak, Mang? Bahasa Contohnya. Banjar contohnya lah. Larang, ayo. Misalnya kita itu mau beli sesuatu, mau beli sesuatu, jadi bahasa Banjarnya tuh larang bener ikam nih berjualan beras. Nah itu misalnya Larang bener ikam ini berjualan beras. Bahasa Iya. Indonesianya berarti mahal banget kamu ini jualan beras. Gitu iya, Pak? iya. Larang. Tapi larang nih kalau larangan betul. bukan larangan. Nah, iya. Tapi kalau bahasa Indonesia larang ini tegahan. Tegahan. Larang, dilarang masuk ya. Mm-mm. Karena khusus kamar cewek. Iya. Berarti ditegah untuk masuk karena itu kamar Kamar perempuan cewek. cewek. Larang. Tapi kalau larang bahasa Banjar itu mahal. Nah, berarti Jadi ada kalau dua pas ke mahal. Banjar atau ke Kalimantan ada yang ngomong mahal banget sih, larang bener sih kamu ini berjualan gogodoh ya. Gogodoh iya. Tahu lu gogodoh? Gogodoh tuh wadai yang basanga, Basanga. Kalau pisang kami goreng. pisang goreng. Tapi kalau kami itu kalau di sini kan gogodoh tuh bisa yang panjang, bisa yang bulat. Kalau kami kalau gogodoh tuh yang bulat. Iya. Kalau di sini panjang nggak bulat sebutannya gogodoh. Nah, jadi tiap daerah beda. Nah, jadi Tadi larang ya lo. larang. Jadi misalkan pian hendak bertukar, misalkan pian mau beli sesuatu, ini penjual misalkan, Iya. Mas mau beli gogodoh, Gogodoh. jadi ini larang harganya pian lah. Larang harganya. Berapa kan kelarangan? Kemahalan maksudnya. Iya. Atau jujuran. Jujuran. Berapa pian anu aja kamu ini menjujur 100 juta larangnya aja. Nah, Nah, itu. larangnya artinya berapa kamu bisa menjujur anak aku misalnya. Mahalnya aja. Jadi kemahalan iya, artinya iya, larang iya. ini mahal. Ya, Itu- jadi jangan diartikan emak larangnya, jangan diartikan oh nggak boleh kan? Oh, nggak boleh. Artinya dilarang, ditolak artinya ada. Ah. Jadi larang di sini dalam versi bahasa Banjar di daerah kami adalah mahal, Mahal. artinya bahasa Indonesianya. iya. Ya kah? Pasti Iya, ya kah? iya. Mau nggak ada pas dibujurakan. Mm-mm. Mungkin beda makna. Komentar ya kan supaya kita sama-sama saling tahu. Siapa tahu di daerah Buhan Pian larang artinya beda. Mm-mm. Mandau artinya Nah. bisa juga ya Allah Yo, di benar, daerah Bang. masing-masing. Kita kan udah tahu kan. Iya, Tapi mau di bujur daerah juga. kita tuh artinya mahal. Bener sekali. Atau di bener daerah sekali. Buannya artinya linggis. Nah, kan Nah, bisa juga. itu. Kita kan udah tahu kan. Nah, Jadi tulis aja komentar. Mohon sepakat. Oke ya Allah. oke aja. Sip, Siapa kita akur. sudah mengerti kah kira-kira? Mengerti kita tahu buannya. Yang selanjutnya kita masuk ke bahasa Banjar yang keempat. Ini bahasa Banjar indah. Indah. Ketiga. Tiga. Ketiga Yang kan? ketiga mau apa empat? Tadi tiga lah. Tiga mbah. Tadi dua mbah ini empat. Oh, empat. Mbah Ini yang ketiga. Berarti ini yang ketiga. Oh, itu kan. Apa tadi? Indah. Jadi kita punya bertiga. Karena kita hapusnya kan tahu jawabannya. Iya. Indah. Ikan. Jadi artinya indah. Oke. Indahnya apa nama orang? Nama cewek. Lain. Makanya kan ada Indah Purnamasari ya. Tapi Oh, kalau itu. indah bahasa Banjar artinya indah. Indah Enggak. indah. Kalau diartikan ke Kalau bahasa Bahasa Indonesia, Indonesia, misalnya contohnya nih. enggak. Kam hakun laku kawinakan lawan Acil Basnah. Jadi kam Enggak. indah jadi kam. Oh, indah. Berarti menolak bahasa kan? Banjar, ya. Kalau bahasa Indonesia, kamu mau nggak aku kawinkan dengan Acil Basnah? Lalu kamu Enggak. jawab Karena Acil Basnah terlalu cantik. Cantik, misalnya. iya. Maksudnya orang cari yang cantik Iya. gitu. Berarti indah Tapi- ini bisa dirikan kayak penolakan ya Allah, Mm-mm. penolakan indah. Tapi kalau bahasa Indonesia indah bisa juga artinya cantik kan? Indah. Oh indah sekali, sesengot kamu ini ya. Maulah sesengot indah. Mentang-mentang bisa sengot. Kalau nyambut sesengot. Janggut lu di sini. Oh, sengot janggut, ya. sini. Jadi indah sekali handphone kamu, indah sekali tampang kamu. Berarti cantik kan, kalau perempuan itu biasanya cantik, indah. Tapi kalau indah bahasa Indonesia itu lebih kepada penolakan, enggak misalnya. Jadi kalau digabung lawan bahasa sama bahasa kita yang sebelumnya tadi, handphone kamu indah sekali, pasti harganya mahal. Mahal. Iya. Arti pasti harganya Larang. larang. Nah, Bujur. itu iya. Bujur-bujur. Nah, kalau ini rasok kita. Nah, jangan sampai waktu perjalanan ke sini menaruh misalnya, aku ya mau membeli ya Mas ya. Misalnya ditawarin nih, misalnya jalan sini, misalnya ziarah atau kunjungan beli apa macam-macam untuk perhiasan, atau misalnya beli batu akik kan, misalnya kita ke daerah kita atau Ya. permata. Oh indah sekali permata ini, harganya berapa sih misalnya kan? 100 juta. Oh mahalnya, oh larangnya ya misalnya kan.
Kalau gitu saya indah aja. Artinya enggak nah, itu gitu. Oh iya iya. Jadi kayak itu adalah sebuah bentuk penolakan. Enggak artinya enggak mau gitu. Bukan tidak beda dengan tidak. Kalau tidak tuh tidak artinya ya tidak bukan berarti kalau tidak. Kalau tidak tuh lawan daripada iya. Nah, kan Iya, nyaman. iya, iya. Kalau indah bisa juga iya lawan katanya. Indah mau nggak? Mau. Indah mau. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Baru yang keempat. Yang keempat adalah terel. Luau. Luau. Oke, kalau luau Kudu sebehimat ini nyambetnya. Luau. luau ini sedikit sensitif sih kalau kita terlalu berimajinasi yang agak sedikit ekstrim. Tapi kalau kita bahasakan secara bahasa Indonesia, luau ini artinya Lubang yang semakin besar, yang membesar, yang awalnya kecil. karena beberapa kali dimasuki bisa jadi atau beberapa kali digunakan menjadi besar, maka itu disebut luau. Iya, Membesar. Lubang yang membesar. Tapi membesar akibat karena ada pemakaian. Sering dipakai luau. Jadi kalau kita sering bernapas, hidung kamu luau, maulah. Enggak. Kan mau ya. Mengar mau. Jadi luau ini lebih kepada benda yang sifatnya ada lubang, terus lubang itu sering dipakai karena keseringan jadi membesar lubang tadi. Maka itu disebut namanya luau. Jadi contohnya misalkan kita itu kan HP ya. HP mau luau. Charger. Oh iya, lubang charger. Ya, lubangnya. Nah, gitu karena keseringan dipakai lalu lubangnya itu luau. Kan Lubangnya. tapi kita kalau bicara luau ini konotasinya tuh agak sedikit negatif lah kalau orang Iya. yang imajinasinya Tergantung pemikiran. ya tergantung pemikirannya. Tapi terlepas daripada itu semua, luau ini artinya adalah membesar. Lubang yang membesar. Iya. Nah itu. Jadi kalau sekali lagi kalau Bonpian beda arti, kalau di tempat bagiannya luau mungkin sedikit berbeda, atau daerah lain selain di Kalimantan yang kosakatanya sama, baik. luau mungkin bisa ada, kemungkinan Baik bisa itu ada. di daerah Aceh atau ya khususnya mungkin Ya daerah Nusantara Jawa. lah di mana aja bisa. Heeh. Bisa jadi karena kan setiap bahasa tuh mempunyai arti yang berbeda terkadang. Kita sering menemukan itu. Kata sama maknanya berbeda. Itu tergantung di daerah masing-masing. Kalau di tempat kami ya artinya benda lubang tadi yang sering kena pakai Ya. terus membesar, maka disebut Luau. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah Lawan. lawan. Ini yang keberapa? Kelima. Oh, iya. Lawan. Lawan ini bisa diartikan dengan Heeh. atau dan atau bersama. Oh iya, jadi banyak Bersama. Jadi kalau tergantung pemakaian ya. tergantung penggunaannya di waktu apa misalnya, atau ketika apa, saat apa, atau dalam kondisi apa. Contohnya Mang Ipul. Contohnya aku itu bisa si Acil Basnah Kawin lawan Amang Engot Nah. misalnya. Jadi Acil Basnah kawin dengan Amang Engot. Jadi bukan diartikan lawan di sini musuh. Nah, berlawanan. Karena kalau secara bahasa Indonesia mungkin karena kan kita sama-sama, kalau versi bahasa Banjar lawan artinya dengan atau bersama atau dan. Iya. Tapi kalau bahasa Indonesia lawan tuh musuh, berlawanan. Tapi bisa juga dipakai kayak itu. Bisa. Contohnya? Misalnya, lawan ikam. Oh iya, berarti Iyalah. artinya disuruh melawan. Siapa Melawan. tadi? Lawan. Itu Buhan Oh, iya. Persipura main lawan Bandung. Bandung. Iya. Misalnya contoh bola berarti PS ini. Tapi itu kalau diartikan secara lawan berarti tergantung penggunaan maksudnya. Nah, makanya untuk setiap daerah penggunaan bahasanya tergantung kondisi, ya kan? Kira-kira. Iya, kamu ingat. Oke. Jadi sampai sini mungkin kalian paham arti lawan dalam versi bahasa Banjar adalah Dan dengan dengan bersama. iya. Bisa. Oke, jadi kalau apa tadi, Bang? Contoh dan Dan kalau dan Amat Bajalan lawan Udin.
Ahmad datang lawan Udin. Berarti Iya. Ahmad datang dan Udin. Iya. Bersama berarti kada mau. Oh iya. Dan kadang kita berpikir. Sedang Cari contoh. sini ada contohnya Ada. mengotai. Kayak apa kita mikirkan? Berarti dan tuh kada masuk iyalah. untuk lawan. Berarti ada 2 arti aja lah. Ada 2 aja. Jong berarti. Cong. Cong aja gen. Jong dulu. Kada tahu lo pian cong artinya cong. Kayaknya. Kayaknya kita bahasan. Kan ada bahas. Tapi Skip. skip lah, jangan di pian ungkai dulu di komentar. Kayak aja dulu kita sambat cong tuh artinya apa. Cong, karena cong ini sebuah istilah. Nah, itu rahasia kan. Kayaknya di segmen selanjutnya lah. rahasia. Yang kita bahas ini kayaknya kada cukup durasinya kan, kepanjangan. Panat pian menonton, padas mata kan. Oke, lanjut kita selanjutnya adalah barat. Barat. Timur Barat. ke barat. Nah, bisa dia barat ini kan kalau secara bahasa Indonesia mungkin artinya adalah arah atau barat lawan timur. Lawan dari kata timur. Barat. Kalau barat bahasa Banjar artinya adalah berat. Barat timbangan, berarti timbangan, berhubungan dengan timbangan. Barat hati aku meninggalkan ikam ya. Ya. Artinya berat bener meninggalkan kamu gitu. Barat, tapi bisa juga barat daya, barat timur, apa barat lainnya ya lo. Timur ke barat, barat ke utara, utara ke selatan gitu. Tapi lain itu yang Kan itu kita maksudnya. maksud. Barat kita di sini adalah Berat hati. berat sebuah perasaan. Nah, sebuah perasaan. Barat timbangan. Oh, timbangan bisa juga. Berat timbangan. Barat mana aja? Lebihan baratnya. Mau lah lebihan. Contohnya. Barat mana menang? Labihan. Timbangan. Kurang baratnya aja. Tambahi lagi baratnya. Tambahi lagi baratnya. Tambahi timbangannya supaya lebih barat ya. Lebih berat. Lebih Iya. Berat. Bedanya berarti huruf E aja sama A lah. Ya. No itu. Berat sama barat. Berat Iya. sama barat. Iya. Kayak apa penonton? Akur aja kah sudah? Mau ada akur? Lanjut aja kita. Karena punya kalau ada akur. Kita lanjut. Karena Ya. pusing ya lah. Emang pusing takunakan jangan diarit karena obat larang. Takunan ahlinya karena kami sini hanya ngobrol bepandiran ya lah kan. Kita nih ahli pandir. Ahli pandai bujur benar. Oke, lanjut Tapi lah. siapa tahu membuka wawasan juga ya Nah, kan? mungkin ada komentari aja. Ah. Jangan asal like aja ya Allah, komentari supaya kita kalau ngobrol ya bepandiran. Jadi kita lewat media ya Anu ini. Oke, lanjut selanjutnya adalah tangguh. Tangguh, iya. Tangguh Tangguh di dalam Tangguh. bahasa Indonesia itu diartikan sebagai kuat atau sukar dikalahkan. Tangguh. Tapi kalau dalam bahasa Banjarnya Kalau bahasa Banjar Tebak. tebak. Oh, iya. Tebakan. oh iya iya. Misalnya tangguhi ikam. Karena esok tuh hujan kah panas kah? Oh, jadi Nah, artinya dalam memberi sebuah pertanyaan. pertanyaan. Suruh menebak. Jadi tebakan, menebak. Kalau tangguh bahasa Indonesia itu sukar dilawan. berarti kalau di dalam bahasa Indonesianya tebak besok hujan atau tidak. Nah, ya. Ah. Berarti jawabannya adalah Belum. belum tentu, kecuali nunggu besok. Aku kira jawaban yang tangguh tadi. Lain. Nah, amun tangguh bahasa itu bahasa apa lah? Bahasa Banjar lah. Mm-mm. Itu tangguh tuh artinya menebak. Kalau bahasa Indonesia contohnya tangguh. Si Ahmad itu sangat tangguh, sulit dilawan. Yalah, Itu tangguh. kuat berarti lah. Kuat gitu ya, sukar dikalahkan. Berarti kemudian bahasa Indonesia kan salah paham nih. Oh, si Ahmad itu sangat susah ditebak. Iya. Masuklah. Sangat susah ditebak. Ya kan menebak. Masuklah. Masuk tapi dengan arti berbeda. Tapi dengan arti berbeda. Iya, Ya, masuk. Tangguh juga, cuma beda. Nah, jadi buhan pian sambil dipikirkan aja lah, merasa bujur, bujurakan merasa salah, kasih komentar kan. Beres kada perlu bakarasan kita. Punya salah dibujurakan. Salah dibujurakan, membujur, dibujurakan Dibujurakan lagi. juga. Oke, disepakati. Oke. Iya. Lanjut kita yang ke berikutnya. Ada ingat lagi sudah nomor berapa? Nomor berapa? Kayaknya editor kita aja Ada jadi menomori. editor kena menomori. Mm-mm. Oke, lanjutnya adalah umpat. Umpat-umpatan. Kalau bahasa Indonesia artinya ikut. Mm-mm. Ikam tadi ke Banjar umpat taksi apa? Nah, Iya. ya lah. Berarti kan kamu tadi pergi ke Banjar ikut taksi apa? Iya. Ya kah? Mm-mm. Misalkan umpat pang, misalnya mau ke Banjar, Iya. aku mau ikut kamu. Nah, ini. Ya. Umpat pang.
empat pang. Pang kada mengerti pulang. Kada ngerti kayaknya. Jadi Ikut Jadi, dong, ah, ikut ikut dong, dong. dong. Pang. Karena dikira bukan Anak komunitas anak pang. Jadi pang tuh Umpat. salah satu bahasa kita bahasa juga. kita pang. Cuma nanti di segmen selanjutnya kita bahasakan arti pang. Berarti umpat kalau bahasa Indonesia artinya menyambati lah, Mengumpat. mengumpat, Iya. mengumpat. Nah, jadi kalau mendengar orang bahasa Banjar ngomong umpat pang, aku ke pasar ya. Berarti maksudnya bukan mengumpat pang aku ke pasar, bukan. Artinya ikut dong aku ke pasar. Nah, artinya iya. dia mau ngikut kamu. Ya kah? Iya. Sip. Membelain. Nyaman kita samakan. Ada ngalih ada ya kah? Kada mengalihi. Oke, sekarang sudah tuntung sampai beberapa kosakata tadi. Nah, jadi sampai di sini adakah yang hendak dipertakonkan atau hendak dipertanyakan? Sebelum pian bertakon, silakan kasih komentar, kasih masukan selanjutnya. Kayak Pak, Mang Ipong. Iya. Beri komentarnya itu bisa pertanyaan tentang kosakata apa yang bakalan kita bahas berikutnya. Bisa. Atau yang tadi kan ada beberapa kalimat yang kita bahas. Yang tadi di menit keberapa ya? Itu apa artinya yang pang tadi ya? Atau cung tadi? Nah, Iya, karena iya. bisa kita kasih komentar di bawah. Oke, kayak Pak sepakat? Setuju dong. Masa kada Setuju. sepakat? Oke, kalau kayak itu selamat bertemu di video selanjutnya. Tonton ya, terus tunggu, pasti tayang tiap minggu insyaallah. Soal ada hujannya kayak ini pulang. Punya hujan kita suaranya kada masuk Ya. suara di mikrofon kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang suka sama video ini, sama pembahasan kita kali ini, silahkan di like dan juga di share. Jangan lupa di subscribe ya, Emang Imam. Pasti dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.